Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita selalu menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah. Termasuk juga orang-orang kita kenal tidak luput dari perubahan itu. Dan kita bersyukur bahwa kita bukan bersandar kepada semuanya itu. Sebagai orang percaya, kita bersandar kepada Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam kehidupan kita, maka kita harus menerima kenyataan bahwa ada orang-orang yang memiliki sikap yang mendukung kita. Namun juga ada orang-orang memiliki sikap yang tidak mendukung kita. Ada orang-orang yang begitu bersahabat dengan kita, namun juga tidak kurang ada orang yang kurang bersahabat dengan kita. Saudara, kita tidak bisa memaksa orang untuk mendukung kita. Demikian juga kita tidak bisa memaksa orang untuk mau bersahabat dengan kita. Namun saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudara, kekuatan untuk menjadi sahabat bagi semua orang, menjadi berkat bagi semua orang, bukan diletakkan kepada kekuatan kita, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Oleh sebab itu saudara, ketika kita sadar akan panggilan kita itu, kita tidak pernah tidak, kita harus selalu bergantung kepada Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 14. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti itu? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah bagi Nehemia bersama umat Tuhan untuk memperbaiki tembok dan pintu-pintu yang merupakan
bagian dari membangun kota Yerusalem. Setelah Nehemia mendapatkan izin dari Raja Artasasta, bahkan didukung olehnya, dan juga dari orang-orang yang telah tiba di Yerusalem, saudara, Nehemia juga menghadapi orang-orang sekitar yang memang tidak suka dan tidak mengharapkan kota Yerusalem dibangun kembali. Saudara, mereka mulai dengan perkataan-perkataan yang melecehkan untuk melemahkan semangat. Namun mereka juga mulai dengan kekerasan yang mengancam supaya mereka takut untuk membangun tembok itu kembali. Saudara, bagaimana umat Tuhan bisa membangun kembali tembok-tembok Yerusalem itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kekuatan dan pengharapan orang percaya bukan berdasarkan dukungan orang atau dukungan situasi dan kondisi, melainkan kepada Tuhan yang mencintai kita. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak mempersembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujung bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara, perkataan-perkataan daripada Sanbalat, termasuk Tobia yang tidak mendukung bahwa Nehemia membangun kembali kota Yerusalem, adalah perkataan-perkataan yang sangat melemahkan orang yang sedang membangun. Bukan saja melemahkan, tapi perkataan-perkataan itu dapat dirasakan sebagai bahwa pekerjaan itu akan dilakukan dengan sia-sia. Saudara, ini semua adalah bukti dari tidak adanya dukungan dari orang-orang sekitar. Saudara, terhadap semuanya itu, kita membaca catatan di dalam kitab Nehemia ini. Bagaimanakah Nehemia bersikap? Saudara, Nehemia, dia datang kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Dan saudara, yang menarik sekali adalah bahwa umat Tuhan tetap bekerja dengan giat, dengan segenap hati untuk menyelesaikan tembok-tembok yang runtuh dari tembok Yerusalem. Saudara, di sini kita belajar bagaimana kita harus bersandar kekuatan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada situasi dan kondisi atau kepada orang-orang sekitar kita, baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mengancam ataupun yang menjadi berkat. Saudara, kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu, dan jikalau Tuhan bermaksud atau mengizinkannya, tidak ada seorang pun yang sanggup menghalanginya. Saudara, hidup kita bukan bergantung kepada bagaimana orang kepada kita, bagaimana situasi kondisi yang kita hadapi, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, di dalam kitab Mazmur ada tulisan seperti ini di dalam Mazmur 34 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, firman Tuhan memberikan kita kesadaran bahwa sebagai orang percaya, hidup kita tidak luput daripada halangan dan kesulitan, bahkan kemalangan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu setia.
Saudara, kita mengalami sukacita besar karena Tuhanlah yang melepaskan kita dari semuanya itu. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menghadapi halangan, menghadapi tentangan, menghadapi kesulitan dan kesukaran, saudara, hidup kita tidak tergantung semuanya itu. Hidup kita tergantung kepada Tuhan. Saudara, Tuhan, Dia sanggup melepaskan kita dari semuanya itu. Yang kedua, saudara berdoa dan berjaga-jaga. Itu merupakan kenyataan dari iman kita sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, apa realitas dari iman yang kita miliki? Saudara, iman adalah iman yang hidup, sehingga dia ada realitas di dalam kenyataan lahiriah kita. Saudara, kenyataan lahiriah daripada iman itu adalah kita berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, itulah yang ditunjukkan oleh Nehemia dengan umat Tuhan. Saudara, mereka menjadi orang-orang yang tahu berdoa kepada Allah, namun juga tahu bagaimana berjaga-jaga di tengah ancaman daripada orang yang tidak suka kepada mereka. Saudara, iman percaya, orang percaya bukanlah iman yang buta. Iman yang tidak peduli dengan apapun, iman yang tidak melihat apapun, yang penting beriman. Saudara, itu bukan iman. Saudara, kalau kita memakai iman yang buta, saudara, sebetulnya itu bukan iman. Itu adalah kesombongan kita. Saudara, kesombongan itu membuat kita buta akan realitas. Tetapi iman membuat kita melihat realitas. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara bagaimana iman itu celik. Sehingga karena iman itu celik, iman itu tetap percaya kepada Tuhan, tetapi juga iman itu membuat kita berjaga-jaga. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita tidak pernah terpisahkan antara kita berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, berdoa itu berjaga-jaga, berjaga-jaga itu berdoa. Saudara, kita tidak boleh berkata, saya sudah berdoa, maka saya sembarangan. Saya tidak peduli apapun, saya tabrak segala sesuatu. Itu artinya, saudara, engkau dan saya tidak mengerti apa artinya berdoa. Saudara, berdoa itu artinya Tuhan ingin mencelikkan mata rohanimu supaya engkau melihat situasi dan kondisi dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan di situ, saudara, engkau dan saya selalu berjaga-jaga supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, ekspresi iman yang hidup nyata ketika kita hidup di dalam doa dan senantiasa berjaga-jaga. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami bagaimana kami harus merespons terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Bukan dengan respons yang lahiriah, yang sifatnya bersandar kepada kekuatan diri kami, tetapi respon iman, yaitu bersandar kepada Tuhan dan kami berjaga-jaga dalam hidup kami. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatur sebebas-bebasnya tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, kami menaruh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.